billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan dalam pertemuan yang barokah, di mana akan disampaikan materi KKP yang dalam hal ini akan disampaikan tafsir Al-Quran surat At-Tahrim dari ayat 6 sampai dengan 12 dengan tema memberikan dukungan terhadap pembinaan anggota keluarga. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa keluarga ini menjadi salah satu bagian yang penting dalam tauris dakwah atau dalam pewarisan dakwah. Anggota keluarga yang di dalamnya adalah intinya itu ayah, ibu, dan anak-anak, maka bergulirnya dakwah dengan pengokohan anggota-anggota di dalamnya ini akan membuat perkembangan dakwah atau lajunya dakwah akan seimbang ketika para anggota keluarganya memahami apa yang menjadi tanggung jawab terhadap Islam, terhadap agamanya. Karena tanggung jawab seorang muslim kepada agamanya, ya, dari yang pertama adalah memahami al-Islam, kemudian yang kedua itu memahami dengan cara belajar, mengilmui, ya. Setelah memahami al-Islam, maka memiliki tugas untuk mengamalkan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Setelah paham terhadap al-Islam, maka harus mengamalkan. Setelah mengamalkan, kewajiban yang berikutnya adalah mendakwahkan, menyampaikan kepada yang lain. Nah, setelah mendakwahkan, di situ harus ada tolong-menolong, ta'awun. Ta'awun dalam kebaikan, dalam dakwah, agar apa yang sudah menjadi nilai-nilai kemuliaan dalam al-Islam ini bisa terus didukung oleh orang-orang yang memiliki kepedulian, memiliki tanggung jawab di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun iladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sufyan As-Tsauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, sehubungan dengan makna firman Allah tersebut, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di surat At-Tahrim ayat 6 tadi, makna yang dimaksud adalah didiklah mereka, anggota keluarga itu, dan ajarilah mereka. Ya. Di tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, pada ayat ini firman Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
yaitu dengan memerintahkan mereka agar menjaga dirinya dari api neraka yang terdiri dari manusia dan batu sebagai bahan bakarnya. Dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, serta mengajarkan kepada keluarganya agar ikut taat dan patuh kepada Allah, agar terhindar dari api neraka. Di antara cara agar terhindar dari api neraka itu ialah mendirikan sholat dan bersabar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas telah menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan setidaknya harus dimulai dari rumah. Ayat di atas memang lebih menyinggung kepada kaum Adam, ayah, namun itu bukan berarti tertuju hanya kepada mereka saja, kepada kaum Adam saja. Jadi tanggung jawab ini tidak hanya dipikul oleh ayah, tapi harus ada kerjasama di dalamnya, harus ada ta'awun di dalamnya. Sama-sama menjaga anggota keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Di antara penjelasan tafsir fi Zilalil Quran yang merupakan karya dari Sayyid Qutb mengenai surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah bahwa setiap orang beriman diwajibkan untuk selalu memberi petunjuk kepada keluarganya dan memperbaiki hal yang masih bersifat buruk, bagaimana ia diwajibkan untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Islam adalah suatu agama yang mengatur hal di dalam keluarga. Keluarga yang islami juga akan terlahir masyarakat yang islami pula. Seorang ayah hendaknya memiliki sifat yang islami, begitu juga dengan seorang ibu juga harus memiliki sifat islami. Dengan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan solih dan solihah, menjadi solih dan solihah. Insyaallah bisa dipahami ya, bahwa ini menjadi tugas utama dalam keluarga kita sebagai bentuk pemerintahan terkecil. Ya. Setelah dari keluarga, dimulai dari memperbaiki diri sendiri dulu, keluarga, nanti menyebar dengan dakwah itu, masyarakat, dan seterusnya, sampai bagaimana banyak sekali orang di antara kita, di sekitar kita, akan ikut baik. Ya. Inilah fungsinya menjadi muslih, ya, menjadi muslih tidak hanya sebagai orang yang solih saja, baik untuk dirinya sendiri, tapi muslih bisa memperbaiki pula kondisi di sekitarnya. Dari ayat ini tergambar betapa neraka ini bukanlah tempat yang nyaman. Penjaganya ini tidak bisa disuap menggunakan apapun ya. Jadi bukan yang nyaman yang bisa penjaganya diberi apa istilahnya amplop atau apa ya untuk bisa menyamankan dirinya, tidak bisa seperti itu. Neraka menjadi tempat yang menyeramkan, yang penjaganya hanya patuh akan perintah Allah saja. Tergambar jelas bahwa neraka menjadi tempat penuh api, ya, punya bahan bakar, yaitu manusia dan batu. Panas api di dalam neraka 1000 kali lipat dibandingkan panas api di dunia. Terbakar sedikit saja saat di dunia, itu kulit akan melepuh hingga rusak dan sangat menyakitkan. Nah, apalagi jika seluruh badan itu tercelup api neraka, ya, dibakar di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ali bin Abi Talhah berkata, dari Ibnu Abbas, dia berkata, jagalah diri dan keluargamu, suruhlah mereka berzikir dan berdoa kepada Allah, sehingga Allah menyelamatkan kamu dan mereka dari neraka. Bagian ulama berkata, kalau dikatakan ku anfusakum, ya, dalam ayat 6 ini, mencakup arti anak-anak. Anfusakum ini tidak hanya pada satu orang, tapi di situ dalam keluarga itu mencakup arti anak-anak juga, karena anak adalah bagian dari keluarga.
maka hendaklah orang tua mengajarkan tentang halal dan haram dan menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, juga mengajarkan hukum-hukum lain selain hal tersebut. Yang intinya bahwa di dalam keluarga ini harus saling mengingatkan, harus saling menjaga agar apa yang dilakukan oleh anggota keluarga itu dalam rangka menghindarkan kelak kehidupan berikutnya itu terhindar dari siksaan api neraka. Tugas dan tanggung jawab kepala keluarga. Kepala keluarga, seorang pemimpin ya, di dalam keluarganya, dia memiliki tanggung jawab yang pertama adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Insya Allah tadi sudah dijelaskan bagaimana dia memiliki kewajiban terhadap dirinya, tapi juga memiliki kewajiban untuk membimbing, mengajari keluarganya agar terhindar dari kehidupan di dalam neraka. Yang kedua, keutamaan taubat dan mengajak keluarga untuk melakukannya. Dan yang ketiga, membentengi keluarga dari pengaruh negatif dengan bersikap proporsional terhadap orang kafir dan orang-orang munafik. Kewajiban orang tua mendidik anak bukan hanya menjaga diri sendiri dari api neraka, melainkan juga menjaga keluarga dari siksa neraka. Disinilah peranan penting para orang tua. Kewajiban para orang tua bukan hanya memberikan nafkah saja, ya, nafkah, sandang, pangan, papan, ya, uang bulanan, bukan itu saja, namun juga memberikan pendidikan, memberikan tarbiyah. Akan tetapi banyak orang tua yang memasrahkan pendidikan kepada sekolah dan di rumah dibiarkan begitu saja. Sekolah utama bagi anak sejatinya berada di rumah dengan orang tua sebagai gurunya. Ini bisa kita rasakan ya, ketika orang tua hanya memasrahkan pendidikan anak-anaknya kepada sekolah, setelah pulang di rumah itu merasa tanggung jawab sudah selesai. Padahal jika di sekolah umum itu ya, pendidikan anak-anak dari mulai jam 7 hingga jam 1 saja. Selebihnya mereka berada di lingkungan keluarganya atau lingkungan rumahnya. Nah, ini kadang luput dari perhatian orang tua karena merasa anaknya sudah dididik di sekolah. Sementara di sekolah sendiri kita tahu bahwa pendidikan agama hanya beberapa jam saja dalam setiap pekannya. Selebihnya adalah mata pelajaran yang lain. Nah, bagaimana tanggung jawab mendidik anaknya? Anak yang kurang ilmu pengetahuan agamanya, ya, hanya di sekolah selama 1 pekan itu hanya 2 jam atau 3 jam saja, 3 jam pelajaran ya. Sementara setelah itu di rumah pun tidak ada sentuhan pendidikan agama. Bisa kita bayangkan anak ini akan jadi seperti apa. Sementara orang tuanya juga tidak memikirkan memasukkan ke TPQ misalnya, atau madrasah diniyah misalnya, ya. Ini bisa kita bayangkan jadi apa anak-anak generasi berikutnya ketika orang tuanya berlepas diri sama sekali karena kesibukannya misalnya. Tanamkan nilai-nilai agama, pengertian halal haram, kewajiban sunnah sekaligus larangan Allah, dan beragam hal lainnya. Apabila anak menjalankan sebuah kemungkaran atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib memperingatkan agar anak kembali ke dalam kebenaran. Begitu pula sebagai anak, bila orang tua berbuat menyalahi aturan agama, meskipun sebagai anak, kita juga berkewajiban menegurnya, mengingatkan orang tua kita. Sikap memberi peringatan dan menegur ini tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, ya. Muasyarah bil ma'ruf, bersopan
sosialisasi ya di dalam keluarga ini dengan komunikasi yang baik, dengan cara yang sopan terutama ya untuk anak-anak kepada orang tuanya, karena bukan hal yang mustahil ya ketika orang tua pun bisa salah di dalam perjalanan kehidupan keluarga. Ketika anak tahu, maka anak wajib juga untuk mengingatkan. Ya. Terlebih orang tua, ya, orang tua ini memiliki tanggung jawab yang besar kepada anak-anaknya. Ya. Kita mungkin sering mengikuti acara parenting, ya, atau bagaimana tarbiyah Rasulullah, ya, itu seorang ayah atau orang tua wajib mengingatkan anaknya ketika tidak sholat. 7 tahun ya diperintahkan untuk sholat, diajari untuk sholat yang benar. 10 tahun anak disuruh sholat tidak mau, maka boleh memukul ya dengan cara-cara yang ma'ruf juga, tidak menyakiti, tidak ini. Tapi intinya di situ ada kewajiban untuk mengingatkan, untuk memerintahkan kebenaran. Kandungan hikmah di dalam ayat ini bahwa takwa adalah sarana efektif untuk membangun ikatan dengan Allah. Kebaikan hubungan manusia dengan Sang Pencipta akan membawa dampak positif dan surga adalah balasannya. Ya. Ajakan untuk berbuat baik hendaknya dimulai dari yang terkecil seperti keluarga, kemudian melebar, ya, tetangga, kerabat, teman dekat, dan meluas hingga pada masyarakat. Objek yang terpenting adalah adanya larangan atas hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Cara supaya terhindar dari api neraka adalah dengan mendirikan sholat dan bersabar, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, minta tolonglah pada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya, sholatnya adalah sholat yang benar, sholat yang sesuai dengan tuntunan. Sehingga seperti di surat Al-Ankabut itu, bahwa sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga bisa diperhatikan ketika orang itu masih berbuat kemungkaran, ini ditanyakan adalah bagaimana sholatnya. Jika sholatnya sudah benar sesuai tuntunan, khusyuk di dalamnya, insya Allah orang ini akan memiliki barometer atau memiliki furqan untuk dia tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Ketika masih ada kemungkaran, perbuatan keji, maka bisa dilihat bagaimana kualitas sholat seorang hamba. Kemudian memperteguh keimanan bahwa setelah mati akan diminta pertanggungjawaban atas segala hal yang pernah dilakukan di dunia. Ingat bahwa kelak akan ada yaumul hisab, hari penghisapan, ya, dengan mengingat kematian, dengan mengingat huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, ya. Ini dengan menguatkan keimanan kita pada hari akhir, mengingatkan kita, ya, keimanan kita kepada Allah itu dengan hari akhir yang akan terjadi, maka insya Allah ini akan menjadi pengingat atau semacam rambu-rambu bagi seorang hamba, seorang muslim ketika menjalani kehidupan itu berada di dalam koridor yang benar. Di ayat 7, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'dirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Pada ayat ini Allah mengeluarkan satu ketegasan yang ditujukan kepada orang-orang kafir, bahwa di hari kemudian nanti tidak ada lagi gunanya mereka itu mengemukakan alasan, serta menginginkan satu kehendak dan harapan. Waktu dan kesempatan untuk mengemukakan alasan dan harapan sudah lewat. Ya. Jadi
kehidupan di akhirat ini, ketika sudah di kehidupan di hari kemudian nanti sudah tidak ada gunanya lagi, sudah habis kesempatan itu. Dikatakan kepada orang-orang kafir kelak di hari kiamat bahwa janganlah kalian mengemukakan alasan, karena sungguhnya tidak akan diterima hal itu dari kalian. Dan tidaklah kalian dibalasi melainkan menurut apa yang telah kalian perbuat. Dan sungguhnya pada hari ini kalian hanya dibalasi menurut amal perbuatan kalian. Tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat ini Allah mengeluarkan satu ketegasan yang ditujukan kepada orang-orang kafir, bahwa di hari kemudian nanti tidak ada lagi gunanya mereka itu mengemukakan alasan, berargumen, serta menginginkan satu kehendak dan harapan. Waktu dan kesempatan untuk mengemukakan alasan dan harapan sudah lewat, ya, karena sudah hari penghisapan. Di ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah, Tuhan kamu, akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seruan pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka diperintahkan bertobat kepada Allah dari dosa-dosa mereka dengan tobat yang sebenar-benarnya, atau tobat nasuha, yaitu tobat yang memenuhi 3 syarat dalam pertobatan. Yang pertama, syarat tobat itu adalah berhenti dari maksiat yang dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan atau maksiat yang dilakukannya, ya, disesali, jadi berhenti, kemudian menyesali. Dan yang ketiga, berketetapan atau berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Jadi ini syarat untuk bertobat. Dan tobat yang diterima itu seperti itu. Bila syarat-syarat itu terpenuhi, Allah menghapuskan semua kesalahan dan kejahatan yang telah lalu dan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada saat itu Allah tidak mengecewakan dan tidak pula menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Bahkan pada hari itu, kebahagiaan mereka ditampilkan, ditonjolkan. Cahaya mereka memancar menerangi mereka waktu berjalan menuju mahsyar. Di padang mahsyar, mereka akan diterangi. Cahaya mereka memancar, yaitu tempat, ya, mahsyar ini adalah tempat diadakan perhitungan dan pertanggungjawaban. Mereka itu meminta kepada Allah agar cahaya mereka disempurnakan, tetap memancar dan tidak padam sampai mereka melewati Shiratal Mustaqim. Tempat orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, memohon. Jadi di tempat itu mereka, orang-orang yang munafik,
ini akan memohon dengan sangat agar dapat ditunggu untuk dapat ikut memanfaatkan cahaya mereka. Ya. Dari cahayanya orang-orang mukmin yang mereka sudah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, ya, akan ada cahaya yang bisa menerangi. Nah, ini orang-orang munafik ingin memanfaatkan cahaya mereka. Mereka juga memohon agar dosa-dosa mereka dihapus dan diampuni. Dengan demikian mereka tidak merasa malu dan kecewa pada waktu diadakan hisab dan pertanggungjawaban. Mohon maaf, ini mereka yang bertobat ini ya masih terus memohon agar dosa-dosa mereka dihapus dan diampuni. Tidak ada yang patut dimintai untuk menyempurnakan cahaya dan mengampuni dosa kecuali Allah, karena dialah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, berbuat sesuai dengan kodrat dan irodatnya. Ayat 9, Ya ayyuhan nabiyyu ja'idil kufara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah buruk-buruk tempat kembali. Wahai Nabi, perangilah orang-orang yang menampakkan dan mengumandangkan kekufuran. Perangilah mereka dengan pedang. Hadapilah pula orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dengan hujah dan menegakkan hukum dan syiar agama. Bersikap keras dan tegaslah terhadap kedua kelompok itu, kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang yang munafik. Tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka jahanam. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali yang mereka tuju. Tafsir Muyassar. Di ayat 10, Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang solih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Jadi insya Allah bisa dipahami ya, dua orang ini Nabi Lut dan Nabi Nuh memiliki istri yang tidak menurut kepada suaminya, diajak kepada kebaikan, kebenaran, mereka adalah orang-orang yang ingkar, mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Dan suaminya ini tidak bisa menolong sedikit pun, karena Allah sudah menetapkan bagi orang-orang yang ingkar, itu adalah di neraka. Ya, masuklah kamu berdua, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh ini, ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Di ayat 11, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ya.
Asiyah istri Fir'aun, meskipun Fir'aun ini adalah orang yang ingkar, tapi Asiyah ini, istri Fir'aun ini tetap terjaga. Beliau ini adalah orang-orang yang beriman. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, yang beliau ini di dalam kendali suaminya, tapi tetap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini Allah membuat perumpamaan sebaliknya. Kalau tadi dua orang istri Nabi Lot dan Nabi Nuh ya, berada dalam penjagaan yang baik, tapi mereka berkhianat. Nah, ini sebaliknya. Dengan suami yang ingkar kepada Allah, tapi istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim ini adalah orang-orang yang menjaga keimanannya. Dalam perumpamaan itu Allah menjelaskan bahwa hubungan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir tidak akan membahayakan kalau diri itu murni dan suci dari kotoran. Sekalipun Asiyah binti Muzahim berada di bawah pengawasan suaminya, yang merupakan musuh Allah yang sangat berbahaya, tapi ia tetap beriman. Dan ia selalu memohon dan berdoa untuk dibangunkan sebuah rumah di sisi Allah dalam surga. Dan mohon kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun maupun perbuatannya dan dari orang-orang yang zalim. Perumpamaan yang berikutnya Allah menyampaikan dalam firman-Nya adalah Maryam putri Imran. Wa Maryam ba'nata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Fir'aun datang menyaksikan ucapannya itu, lalu Asiyah tertawa, ini di ayat yang tadi ya, tentang kisahnya istri Fir'aun. Asiyah tertawa ketika menyaksikan rumahnya di surga. Lalu Fir'aun berkata, tidakkah kalian heran dengan kegilaannya ini? Sesungguhnya kita menyiksanya, sedangkan ia tertawa. Maka Allah mencabut nyawa Asiyah dan menempatkan di dalam surga. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepadanya. Sedangkan di ayat yang di situ ada kisah Maryam, dan Maryam putri Imran memelihara kehormatannya, yakni memelihara dan menjaga kehormatannya. Al-Ihsan artinya memelihara kesucian dirinya dan kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, yaitu melalui malaikat Jibril. Karena sungguhnya Allah mengutus Jibril kepadanya dalam rupa seorang manusia yang sempurna dan memerintahkan kepada Jibril agar meniupkan ke dalam baju kurungnya sekali tiup dengan mulutnya, maka tiupan itu turun ke bawah dan memasuki farjinya, lalu terjadilah kehamilan karenanya, yaitu mengandung seorang putra, Isa alaihi salam. Karena itulah disebut ya, di dalam firman Allah, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, yakni beriman kepada takdir dan syariatnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, bisa kita bayangkan seorang wanita suci, wanita solihah yang diberikan perintah oleh Allah untuk mengandung, ya, ditiupkan roh ke dalam dirinya, dalam rahimnya, dan mengandung. Ini ujiannya begitu berat ya, dari surat Maryam. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Daud ibnu Abul Furat,
dari Alba, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu garis di tanah sebanyak 4 garis lalu bertanya, tahukah kalian apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, ini menggambarkan wanita-wanita ahli surga yang paling utama, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah yang pertama, Fatimah binti Muhammad, putri beliau, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, dan Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Telah disebutkan di dalam kitab Shahihain melalui hadis Syu'bah dari Amr ibnu Murrah dan Murrah al-Hamdani dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi yang telah bersabda, banyak dari kaum lelaki yang mencapai kesempurnaan, tetapi tiada yang mencapai kesempurnaan dari kaum wanita selain Asiyah binti Muzahim, mantan istrinya Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Dan sungguhnya keutamaan Aisyah di atas kaum wanita sama dengan keutamaan makanan sarit di atas makanan yang lain. Ya, Aisyah juga istimewa, tapi tidak termasuk dalam 4 wanita yang sempurna yang digambarkan oleh Nabi tadi. Kami telah menyebutkan jalur hadis-hadis ini, berikut lafaz-lafaznya. Dan telah kami bahas pula mengenainya dalam kisah Isa putra Maryam alaihi salam dalam kitab kami yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Segala puji dan anugerah adalah milik Allah. Telah kami sebutkan pula berita yang disebutkan di dalam hadis yang mengatakan bahwa Maryam dan Asia binti Muzahim kelak akan menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya, yaitu dalam tafsir firman-Nya ya, di surat At-Tahrim ayat 5 yang janda dan perawan. Ya. Ini menggambarkan kedua orang tersebut. Keteladanan seorang ibu. Kalau tadi seorang ayah, seorang ibu ini memiliki kewajiban juga untuk memberikan keteladanan, ya, urgensi kesamaan visi dalam keluarga. Jadi ayah ini sebagai kepala keluarga, maka seorang ibu yang berada di sisi ayah ini harus memiliki kesamaan visi. Kesamaan visi sehingga antara ayah dan ibu, orang tua, ini memiliki tujuan yang sama terhadap keluarga. Gambaran profil ibu yang tidak baik itu di surat At-Tahrim adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sedangkan profil ibu teladan adalah Asiyah binti Muzahim dan Maryam binti Imran. Ya. Asiyah binti Muzahim, bagaimana kita ketahui, beliau ini mendidik Musa alaihi salam, ya, sebagai putra angkatnya, yang akhirnya Musa ini bisa melawan Fir'aun. Dan juga Maryam binti Imran yang mendidik putranya Isa al-Masih. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, telah disampaikan surat At-Tahrim, tafsir dari surat At-Tahrim ayat 6-12. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih kepada saya sendiri, saya pribadi, ya, terkait dengan tanggung jawab kita kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua dan menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang terhindar dari siksaan api neraka dan menjadi keluarga yang insya Allah akan bertemu di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.